Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sintia dengan NIM 3007. Dan saya Wahyu Ramadan dengan akhiran NIM 3033. Kami dari kelas SUG. Jadi pada video kali ini kami bakal menjelaskan terkait dengan persebaran mangrove di kawasan pesisir Bali. Alasan kami memilih mangrove sebagai materi pada video kali ini adalah kami merasa mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam proses menjaga ekosistem ekologis di wilayah pantai. Selain itu, mangrove juga memiliki fungsi penting dalam konteks sosial. Bisa dilihat di wilayah pesisir Bali, mangrove dijadikan sebagai objek wisata yang cukup terkenal, sehingga banyak wisatawan datang ke sana dan memunculkan berbagai UMKM. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah kayu mangrove dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar dan juga sebagai bahan bangunan. Untuk lebih lanjutnya bakal dijelaskan pada video berikut ini. Mangrove merupakan jenis vegetasi khas yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di sepanjang garis pantai. Ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Di Bali Selatan, persebaran mangrove cukup luas dan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Secara alamiah, mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai, habitat bagi berbagai makhluk hidup, penyerap polutan, penghasil oksigen, penyerap karbon, stabilisator sedimen, dan sumber makanan dan obat-obatan. Wilayah persebaran mangrove di Bali Selatan. Beberapa wilayah di Bali Selatan yang memiliki hutan mangrove antara lain, yang pertama ada Tahura atau Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Tahura Ngurah Rai merupakan salah satu kawasan konservasi mangrove terbesar di Bali. Tahura Ngurah Rai ini berada di dua wilayah, di antaranya Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan, berada di Kota Denpasar yang tepatnya di Denpasar Selatan, dan Pulau Serangan. Hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, terutama biota laut. Wilayah ini ditandai dengan warna orange yang artinya mangrove di wilayah tersebut sangat lebat. Kemudian ada Bali Nusa Dua. Mangrove Nusa Dua Bali ini terletak di Nusa Dua. Hutan mangrove di daerah ini lebih kecil dan tersebar dibandingkan daerah Tahura Ngurah Rai. Hutan mangrove seringkali berada di area yang lebih terisolasi atau terintegrasi dengan kawasan resort. Hutan mangrove di Nusa Dua bervariasi tergantung pada tingkat pengelolaan dan pengaruh aktivitas manusia di sekitarnya. Beberapa area mungkin terpelihara dengan baik, sementara yang lain mungkin mengalami degradasi. Mangrove di Nusa Dua berfungsi sebagai penahan abrasi, habitat bagi berbagai spesies, penyaring alami, dan penyerap karbon. Wilayah ini ditandai dengan warna hijau muda yang artinya mangrove ini di wilayah tersebut tergolong ke dalam spesifikasi lebat. Kemudian ada mangrove Batu Lumbung. Hutan mangrove Batu Lumbung terletak di Desa Pamongan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Mangrove Batu Lumbung merupakan salah satu destinasi wisata alam yang unik dan menarik. Kawasan ini memiliki kombinasi alam, perpaduan antara hutan mangrove yang asri dengan pemandangan perkotaan yang modern, menciptakan suasana yang unik dan menarik. Kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Tersedia berbagai program edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama ekosistem mangrove. Wilayah ini ditandai dengan warna orange yang artinya mangrove di wilayah tersebut masuk ke dalam spesifikasi lebat. Kemudian ada Bali Mangrove Forest. Persebaran mangrove pada kawasan pesisir Bali Selatan tersebar hampir di seluruh kawasan Tahura I Gusti Ngurah Rai. Tahura I Gusti Ngurah Rai merupakan singkatan dari Taman Hutan Raya I Gusti Ngurah Rai. Secara administratif, Taman Hutan Raya terletak di antara tiga kawasan wisata utama di Bali, yaitu Nusa Dua, Sanur, dan Kuta. Kemudian pada tiga kawasan tersebut masih dibagi ke dalam beberapa wilayah, di antaranya Taman Wisata Mangrove. Wilayah ini ditandai dengan warna orange yang artinya mangrove di wilayah tersebut sangat lebat. Persemian mangrove G30. Wilayah ini ditandai dengan warna orange tua yang artinya mangrove di wilayah tersebut hutannya sedang.
Pada kawasan ini terdiri dari 33 jenis mangrove, diantaranya adalah Pidana putih, Sonerita alba, Bako putih atau nama istilahnya Rhizopoa apizulata, dan Tancang Bruguera gemonosa. Upaya konservasi mangrove penting untuk dilakukan karena seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, bahwa mangrove memiliki fungsi alamiah dan sosial yang tinggi bagi keberlangsungan hidup spesies. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam upaya konservasi mangrove. Yang pertama, penanaman mangrove. Kegiatan penanaman mangrove secara terpadu dapat mengembalikan fungsi ekologis hutan mangrove yang telah rusak. Kedua, penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kawasan konservasi mangrove. Ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian mangrove perlu terus dilakukan supaya proses perusakan terhadap tumbuhan mangrove bisa dihentikan. Yang terakhir, pengembangan ekonomi berbasis mangrove. Pengembangan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan seperti ekowisata dapat memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar mangrove. Kemudian, ada satu hal yang menarik pada kawasan mangrove G20. Terdapat salah satu momen bersejarah pada pelaksanaan G20 di Bali, di mana para pemimpin dunia melaksanakan kegiatan taman mangrove pada kawasan Tahura I Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan keterangan Presiden Joko Widodo, tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah untuk menekankan peran penting mangrove dalam mencegah dampak dari perubahan iklim. Oke, sekian dari video yang kami buat. Apabila dirasa video barusan, bermanfaat dan informatif, bisa teman-teman like, comment, and share. Dan sekian dari kami, terima kasih and see you.